apakah public speaking ini bisa menjadi sebuah main job atau yang mendatangkan cuan bagi saya tuh saya nggak ngerti apa-apa. Jalanin aja kayak nothing tulus aja sampai akhirnya SMP SMA tertarik dengan dunia radio, apply di radio 2007. It's like 18 years ago SMA yang tiba-tiba masuk ke ranah broadcasting TV. Ketika sekali syuting dapat cuan ya kan, saya ngerasa wah ternyata dengan public speaking yang terlatih dan baik saya bisa dapat uang bekal nih waktu sekolah gitu. Akhirnya saya mulai mendalami ngensi melakukannya dengan benar-benar tidak berharap apapun, tapi ternyata semesta memberikan banyak peluang. Saya ambil opportunity. Pesannya apa? Jadi bukan anak muda zaman now, ketika ada opportunity please take it. Cari lingkungan yang tepat, lingkungan yang positif. Jadi kesempatan dan juga lingkungan itu akan memberikan sobat sekitar itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada satu buku yang mengatakan bahwa orang bodoh itu dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar tuh masih ada yang ngalahin lebih, yaitu orang yang berani. Orang berani dikalahkan oleh orang yang nekat. Terus saya cuma berimajinasi, wah keren ya jadi penyiar, ramah banget, baik sama semua orang itu. Terus yang kayak kita request lagu diputerin, salam-salam kita disampaikan. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa deh jadi penyiar gitu. Jadi kita ikut sebuah kompetisi jangan berpikir oh I have to got the winner gitu kan, dapat emas dan lain sebagainya. Enggak, ternyata perjalanan prosesnya itu yang kita nikmati. Sobat sekitar dan juga Linda. Jadi proses itulah saya ketemu relasi, saya ketemu senior di radio dulu yang sekarang jadi senior saya di dunia MC yang ngajarin saya banyak hal. Jadi Bang Panji bilang gini, mau di depanmu 5 orang, 50 orang, 5.000 orang atau 500.000 orang, tetap berikan yang terbaik. Mau kamu di depan ketika public speaking dibayar, tidak dibayar setengah, atau bahkan kamu yang harus mengeluarkan dana untuk tampil, tetap berikan yang terbaik. Itu yang saya pegang value hidup sampai sekarang. Hai, selamat datang di Kupas Sekitar Podcast. Apa kabar nih sobat sekitar? Nah, episode kali ini kita akan berbincang tentang perempuan inspiratif. Mereka yang berani berdaya, berkarya, membawa dampak dan menginspirasi banyak orang lewat passion serta dedikasinya. Salah satu sosok itu hadir bersama kita hari ini. Beliau adalah Niputu Dwi Ferayanti Utami SSM CSP atau akrab disapa dengan Dwi Vera atau VV ya. Nah, beliau adalah seorang founder dari Public Speaking Bali dan juga sudah tersertifikat sebagai speakerpreneur sekaligus penyiar radio dan presenter Bali TV yang sudah aktif sejak tahun 2007 hingga sekarang. Tak hanya itu, Ibu VV atau biasa disebut dengan Dwi Vera juga seorang Google Facilitator, dosen bahasa Inggris di Elizabeth International, dan juga sebagai dosen komunikasi di LSPR Bali. Kecintaan beliau pada dunia public speaking telah membuat beliau membentuk dan mengembangkan Public Speaking Bali, wadah berbagai pengalaman dan ilmu. Jadi setelah 16 tahun malang melintang di dunia broadcasting dan juga public speaking, beliau mendirikan Public Speaking Bali. Nah, langsung saja selamat siang Ibu Dwi Vera atau Ibu VV. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Linda ya, apa kabar Lin? Baik, apa kabar? Sebelumnya kita lebih asik manggilnya Ibu Vera atau Ibu Dwi Vera. Boleh, senyamannya boleh Vera, boleh VV. Kalau nama panggung saya biasa VV. Kalau Vera biasanya yang formal-formal, bebas, tergantung Linda aja. Kita akan manggil mungkin biasanya panggil Miss VV kalau di kampus. Kalau manggil akrabnya di public speaking Miss VV dan Kak VV ya. Nah, kita akan manggil Kak VV. Sebelumnya Kak VV gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini semangat banget, antusias banget, apalagi ketemu sama seluruh sobat sekitar yang lagi nonton. Halo. Terasa ya aura positifnya Kak VV ya, semangatnya juga terasa. Sekarang ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau kesibukan saya merupakan ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang pertama karena saya punya 2 anak, putri dan putra. Selain itu saya juga mengisi kesibukan dengan MC, siaran, Bali TV, dan juga mengajar di kampus di Denpasar. Ya, berarti full time-nya adalah sebagai ibu rumah tangga ya. Kemudian untuk yang full time-nya adalah sebagai public speaker. Ya.
Nah, Kak, kita ngomongin public speaking. Kak Vivi kan terkenal nih dengan pengalaman Kak Vivi sebagai broadcaster, kemudian founder dari Public Speaking Bali, ya. Sebenarnya saya juga penasaran, Kak. Sebenarnya apa sih yang bikin Kakak menyukai public speaking? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa public speaking itu masih belum terlalu penting, asal bisa ngomong aja udah cukup. Tapi apa sih yang bikin Kakak menekuni public speakingnya? Jadi sebenarnya ini kayak sesuatu yang nggak sengaja terjadi gitu Linda. Jadi kalau saya flashback lagi ketika saya sekolah ya SD, itu ada kesempatan kayak lomba-lomba baca puisi, terus kayak guru tuh, "Ayo Vera dicoba aja, ayo dicoba aja." Ada lomba atletik dan lain sebagainya tuh saya dilibatkan dan lingkungan tuh kayak memaksa untuk tampil. Jadi yang pertama adalah Lingkungannya lingkungan. Sampai akhirnya saya ngerasa kok asik ya baca puisi ya. Terus akhirnya mama saya mulai masukin ke beberapa les-les kayak les nari, les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus di sana saya berpikir apakah public speaking ini bisa menjadi sebuah main job atau yang mendatangkan cuan bagi saya. Satu saya nggak ngerti apa-apa. Jalanin aja kayak nothing tulus aja sampai akhirnya SMP SMA tertarik dengan dunia radio, apply di radio 2007. It's like 18 years ago. Masih SMA, perwakilan SMA SMK Sebali di sana di audisi sampai akhirnya dicutkan menjadi 10 besar, 5 besar. Saya masih tetap bertahan karena kecintaan saya dengan dunia radio. Kenapa? Karena waktu itu Lin, 6 bulan itu bolak-balik nggak dibayar. Masih pakai pang 2, pakai seragam Forsma, dari Canggu ke Monamaning, kantor waktu itu di Veteran, Dascam-nya. Jadi kayak ngerasa kok happy banget ya pas dapet training dari senior, terus kayak ngomong di depan mic. Jadi bawaannya ketagihan. Next, Bali TV ada bukaan gitu. Bali TV bukaan saya apply lagi. Terus anak SMA yang tiba-tiba masuk ke ranah broadcasting TV. Ketika sekali syuting dapet cuan ya kan. Saya ngerasa wah ternyata dengan public speaking yang terlatih dan baik. Saya bisa dapet uang bekal nih waktu sekolah gitu. Akhirnya saya mulai mendalami, ngensi-ngensi. Melakukannya dengan benar-benar tidak berharap apapun, tapi ternyata semesta memberikan banyak peluang. Saya ambil opportunity. Pesannya apa? Jadi untuk anak-anak muda zaman now, ketika ada opportunity, please take it. Cari lingkungan yang tepat, lingkungan yang positif. Jadi kesempatan dan juga lingkungan itu akan memberikan sobat sekitar itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Berarti sebelum Kakak ada di posisi ini sekarang ya, berarti Kakak mendapatkan lingkungan yang bagus untuk mendorong apa ya istilahnya adalah keunggulan atau positif yang ada di diri Kakak. Setuju Linda. Nah ini juga Lin, kenapa saya bilang lingkungan? Jadi dulu SD itu ada kayak pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Terus kayak saya angkat tangan sendiri gitu, Kak aku mau dong Pak, aku mau dong jadi ketua kelas. Jadi waktu SD itu saya ketua kelas, waktu SMP ada OSIS. Kayak pengen aja nekat aja. Leadershipnya udah terbawa dari SD ya. Karena saya dulu suka banget baca buku. Jadi ada satu buku yang mengatakan bahwa orang bodoh itu dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar tuh masih ada yang ngalahin yaitu orang yang berani. Orang berani dikalahkan oleh orang yang nekat. Jadi modal nekat itu yang kayak ada OSIS nih mau nggak? Boleh Pak saya coba, boleh Bu saya coba. Sampai akhirnya waktu SMP tuh wakil ketua OSIS. Terus SMA nggak terlalu aktif di akademik, lebih ke radio dan lain sebagainya. Tapi di sana saya ngerasa bersyukur banget loh. Jadi untuk anak-anak yang lagi dengerin, yang masih muda ya kan, atau mungkin yang remaja, dewasa, yang punya anak, yuk kasih ruang untuk anak kita bertumbuh, berkembang, nyoba hal baru, ikut berbagai kompetisi, ikut berbagai kegiatan dan juga terlibat di sana karena itu bagus banget untuk melatih mental sejak dini. Berarti selain harus diajarkan untuk berani, harus diajarkan untuk nekat juga. Setuju. Nah, Kak, sebelum jadi MC, sebelum membuat public speaking ini, berarti kan sebelumnya Kakak sempat berkecimpung di dalam dunia broadcaster seperti radio dan juga penyiar. Apa sih Kak hal-hal waktu kan zaman anak-anak muda gitu ya Kak ya. Orang muda kan mungkin yang disukai adalah hura-hura dulu atau jalan-jalan ya kan, tidak menggali potensinya. Tapi apa sih yang membuat Kakak jatuh cinta dengan penyiar dan broadcaster itu? Itu awalnya dari pendengar dulu Linda. Saya dengerin penyiarnya kok asik ya, seru. Terus saya dengerin musiknya kok wah pokoknya keren gitu. Sampai akhirnya ngerasa boleh nggak ya someday saya mampir deh ke Basecamp, ke studio radio untuk lihat gimana sih the real orang siaran.
Sekali ke sana sama temen, wah seru ya, penyiarnya tuh baik-baik banget dan ramah-ramah banget. Iya, biasa gitu ya. Iya kan, walaupun kita nggak pernah ketemu, Iya. tapi mereka tuh kayak nyambut baru datang tuh kayak udah disambut, "Halo Kak, yuk datang, selamat datang, yuk duduk," dan lain sebagainya gitu. Jadi bener-bener buat kita nyaman. Terus saya cuma berimajinasi dulu, wah keren ya jadi penyiar, ramah banget, baik sama semua orang gitu. Terus yang kayak kita request lagu diputerin, salam-salam kita disampein, mudah-mudahan, suatu saat nanti bisa deh jadi penyiar gitu. Akhirnya saya tanya tuh sama penyiar di sana, "Kak, ada nggak sih lowongan untuk anak SMP, SMA yang mau jadi penyiar?" "Oh ada Fe, pas banget nih, kamu boleh deh ikut," namanya BC Riders zaman dulu tuh 2007. Akhirnya terkurasilah 50 peserta kurang lebih SMA SMK se-Bali, saya ikut masuk 10 besar saya. Saya nggak juara tapi saya tetap bertahan. Jadi kita ikut sebuah kompetisi jangan berpikir, "Wah, I have to got the winner," gitu kan, dapat emas dan lain sebagainya. Enggak, ternyata perjalanan prosesnya itu yang kita nikmati. Sobat sekitar dan juga Linda. Jadi proses itulah saya ketemu relasi, saya ketemu senior di radio dulu yang sekarang jadi senior saya di dunia MC yang ngajarin saya banyak hal. Bersyukur banget kenal beliau sebelumnya. Iya, benar-benar proses ya Kak ya, semua perjalanannya ada hal-hal yang bisa kita petik. Nah, kita akan balik ke founder. Nah, selain MC, selain ibu rumah tangga, Kakak juga adalah salah satu founder dari public speaking yang sekarang itu sudah sangat-sangat terkenal ya. Sudah ada berapa batch Kak sekarang? Batch-nya udah 30 something. Yang Wow. pasti alumni kita di database kurang lebih 600 orang. Tembus sebentar lagi Astungkara tahun ini 1000 ya. Setengkara semakin besar ya wadahnya. Nah, kita akan berbicara mengenai public speaking Bali Kak. Mungkin apa sih Kak trigger pertama Kakak sampai punya ide untuk membuat public speaking Bali? Karena itu kan salah satu komunitas yang baru ya Kak ya. Apalagi komunitas public speaking ya kan. Orang-orang pasti akan berpikir apa sih yang dilakukan di public speaking Bali ini? Nah, apa sih Kak kira-kira ide pertama dan apa public speaking Bali itu? Baik, jadi public speaking Bali ini muncul karena keresahan, kecemasan. Jadi kekhawatiran. Saya dulu belajar di radio, TV, MC itu otodidak. Saya bingung cari tempat yang bagus nih, ya kan untuk belajar. Tapi ternyata Bali tuh limited banget, nggak kayak Bandung, Surabaya, Jakarta gitu kan. Sampai akhirnya di sosial media ada yang ngechat saya, nge-DM, "Kak, aku mau belajar dong presentasi, Kak, aku mau belajar dong MC." Jadi saya pengen banget ngebantu temen-temen untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan. Walaupun dulu saya dapat otodidak, tapi saya pengen sharing yang saya dapatkan 18 tahun yang lalu sampai akhirnya boleh itu anak dari guru tari saya. Ya, SMP tuh saya les nari terus guru tarinya bilang, "Vera, anak saya mau belajar MC, bisa private ke rumah?" "Bisa Bu." Akhirnya saya ke rumah beliau. Ada 2 anak media dan sepupunya. Saya private di situ berbekal 1 buku, radio, itu bagus banget bukunya, saya sharing di sana. Beberapa kali pertemuan sampai akhirnya anak dari guru saya itu nge-MC untuk beberapa event yang ada di daerah sama. Jadi saya Senyas cuan untuk jadi kayak saya merasa, wah ternyata apa yang saya lakukan walaupun sederhana tapi memberikan dampak dan juga impact. Saya senang banget ketika melihat anak-anak tuh sukses, anak-anak tuh menggapai mimpinya, anak itu bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi ada sesuatu kebahagiaan yang tak terhingga, sehingga saya pengen nih kayaknya kalau saya ke rumah-rumah itu akan takes time. Saya juga akan nggak bisa moving dari satu rumah ke rumah lain untuk private. Kenapa enggak? Saya buat satu kantor. Jadi anak-anak yang perlu yang datang ke basecamp, ke kantor untuk belajar. Daripada saya ngajar sendiri dengan kebutuhan yang banyak, kenapa enggak saya ajak teman-teman saya di radio, di Bali TV, sama teman-teman di sekitar ANC saya untuk yuk kita sharing sebagai fasilitator. Sekarang total ada 15 fasilitator. banyak banget ya berarti yang sudah sharing-sharing di public speaking Bali ini ya Kak ya. Nah, public speaking Bali itu apa aja sih Kak kira-kira kegiatannya yang ada di dalam public speaking Bali itu? Jadi awalnya kita buat per batch, per 2 bulan gitu ya. Dari 2019 21 Juli kita buat sampai sekarang 2025, kita udah total 35 batch kalau saya nggak salah ya. Next kita kumpulin saya yang udah graduate ke salah satu WA group. Di sana kita akan tetap keep in touch dengan alumni-alumni kita. Apa yang kita lakukan, kita share job. Guys, ada job MC nih, guys, ada bukaan di radio, ada bukaan di TV.
So it's not only training public speaking, tapi kita menyediakan wadah untuk mereka bekerja, training, dan juga tempat untuk tampil. Karena public speaking is not only about theory ya, Lin. Ya, Kita harus langsung kayak terjun gitu. Kita ada share MC assistant seperti itu. Awal dari kelas reguler 2 bulan, 16 kali pertemuan, batch. Selanjutnya ada event kelas tahunan, yaitu master kelas MC. Dan ntar lagi nih, Oh iya bener. ya, Kemarin saya lihat di Instagramnya tuh ada ya, ada MC Masterclass gitu ya. volume kelima, ini tahun kelima kita. Kalau teman-teman cek di sosial media kita, alumni itu udah menyebar di mana-mana menjadi MC nasional dan juga internasional. Itu kelas tahunan yang akan berlangsung biasanya memang di akhir tahun, November atau Desember, seperti itu, sobat sekitar. Sampai akhirnya saya berpikir, wah kalau kita Sabtu Minggu aja bosen nih. Iya. Kita pengen yang flexible time, akhirnya muncullah kelas private dan kita ada event charity, ada gathering. Jadi kita pengen merangkul seluruh elemen masyarakat untuk yuk kita berkolaborasi, yuk kita happy-happy, kita memanfaatkan potensi yang kita miliki dan tampil dengan potensi yang luar biasa dengan public speaking tersebut. Public speaking ini tidak cuman hanya memberikan teori gimana sih cara kita berbicara di depan, menghilangkan gugup, tapi juga memberikan wadah ya Kak ya. Kalau setelah kita melakukan training, ya saya setuju sih dengan Kak Keke bahwa komunikasi itu tidak hanya teori, tapi juga harus diasah terus-menerus ya Kak ya, menghilangkan grogi dan lain sebagainya. Nah, kita berbicara tentang public speaking, tadi Kakak bilang adalah sudah 35 batch ya. Berarti sudah berapa tahun Kak? Kita 2019 Juli kemarin ulang tahun yang ke-6. Oke, sudah 6 tahun dan 35 batch. Nah, kita kan berarti lihat bagaimana kondisi public speaking Bali yang sekarang. Tapi tentunya sebelum ada public speaking dengan 35 batch ini, pasti ada dong tantangan Kakak dalam membentuk komunitas yang baru. Tantangan lagi enggak? Ini orang mungkin bilang, wah gimana ya masalahnya kayak gini. Bagus banget ketika Linda bilang tantangan. Karena masalah itu ketika kita ubah katanya menjadi sebuah challenge, tantangan pasti akan ada solusi yang datang. Iya. Tantangan awal aja ketika saya open kantor di Terompong nomor 10 Denpasar Bali depan Universitas Warma Baik Warma Dewa, itu ketemu tempat sudah deal Februari, Maret ke April pandemi. Iya, gila benar ya. Jadi baru open kantor tuh yang kayak Pandemi gimana boleh gitu guys. Akhirnya kita kayak break gitu kan beberapa 3-4 bulan. Akhirnya Juli kita kayak memberanikan diri buat kelas online seluruh Indonesia. Kita punya rekanan dari NTT, Bandung sama Kupang. Bersyukur banget ternyata pandemi itu nggak cuma disaster, tapi juga ternyata menjadi opportunity peluang untuk saya melebarkan PSB. Jadi saya punya rekanan di Bandung, kita buat banyak kolaborasi saat itu, banyak kelas online sampai akhirnya akhir tahun kita mulai batch. Kita mulai lagi kelas-kelas yang lain. Jadi itu tantangan yang ya apa ya yang membuat saya waduh ini baru punya office kok tiba-tiba pandemi gitu kan. Tapi tetap melihat ke depan, tujuan kita baik, kembali lagi ke why-nya kenapa sih PSB ini dibuat. Saya pengen bantu orang. Ketika kita punya tujuan yang jelas, ya tujuan yang baik ke depannya, saya yakin semesta pasti akan ngebantu untuk menggapai atau melancarkan jalannya. Canda langsung challenging itu jadi sebuah opportunity. Datang challenging 1, opportunity-nya 3. Itu ya. Secara langsung kalau online jadi Kakak bisa memasarkan atau membranding lebih cepat ya Kak, tidak hanya dari sisi Bali aja. Baru buka kantor aja COVID, ternyata yang top public speaking nggak cuma di Bali aja ya. Jadi keren. Jadi challenging-nya bisa berubah menjadi opportunity. Nah, Kak, public speaking itu adalah sebuah skill, ya nggak sih Kak? Nah, skill dalam public speaking kalau sekarang kan dianggap sebuah skill yang esensial, ya. Nah, sedangkan tadi kita cerita-cerita Kakak ternyata dari SD, SMP sudah ada sifat-sifat leadership-nya. Kira-kira kalau menurut Kak Feve, apa sih korelasi dari public speaking dengan leadership? Baik. Nah ini menarik Linda, ketika kita melihat seorang leader dan juga kemampuan atau skill public speakingnya itu pasti sangat seperti pisau ya, pisau bermata dua. Jadi yang satu ketika memiliki public speaking yang baik sebagai leader, seorang leader ini bisa langsung memberikan informasi dengan baik ke bawahannya. Seorang leader ini bisa merangkul timnya. Tapi kenapa saya bilang pisau bermata dua? Ada juga hal yang
harus dijaga. Hati-hati ketika kita memiliki komunikasi yang baik. Ya, jangan sampai kita public speakingnya sudah terlatih tapi tidak memiliki etika komunikasi. Nah, etika komunikasi inilah yang perlu kita ketahui seperti itu. Jadi ada rahasianya, ada tipsnya. Ketika kita menyampaikan atau menegur tim, staff, itu ternyata harus sopan. Ada SOP-nya gitu kalau di perusahaan ya. Apa yang harus kita katakan pertama ketika kita mengkritik orang, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya bocorkan satu tips ketika kita mau menyampaikan saran kepada orang terdekat atau tim kita. Ada yang namanya sandwich method atau hamburger method ya. Jangan langsung bilang kerjaanmu nggak bagus, tapi puji dulu. Masa iya tim atau staff kita tidak ada hal yang bagus ya? Jadi puji dulu, kamu sudah bagus mengerjakan task yang saya sudah berikan, semua sudah terstruktur. Tapi kemarin saya dapat masukan, ternyata ada hal X yang harus kamu perbaiki. Kritik, saran dulu, apresiasi dulu, kritik, tutup dengan apresiasi. Apresiasi lagi, hamburger ya, roti, daging, roti lagi. Tapi saya melihat dengan kemampuan dan potensimu yang sangat luar biasa, saya yakin kamu bisa menghadapi case yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Jadi ternyata komunikasi itu tidak hanya sekedar ngomong. Kalau Panji Pragiwaksono mengatakan public speaking itu nggak cuma ngomong doang, tapi gimana kamu bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu dan juga kamu mengetahui bagaimana etika berkomunikasi yang baik. Ada sopan santun. Sopan santun tidak hanya etika langsung bertemu face to face seperti ini. Chat pun harus ada etikanya. Selamat pagi Kak. Apalagi dosen ya, Linda dosen, saya dosen. Gimana melihat anak-anak yang agak arogan, Miss besok ngajar. Lah ini ada etikanya gak sih gitu kan. Karena saya di LSPR ngajar NC etika protokoler. Jadi saya sering kasih tahu anak-anak, tolong. Poin pertama adalah siapapun yang kamu ajak berkomunikasi, hargai. Mau dia lebih besar dari kamu, mau lebih dewasa, jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah, tolong hargai. Jadi yang pertama adalah melihat lawan bicara kita adalah orang yang patut kita hargai. Benar. Yang kedua, etika WA-nya. Selamat pagi, greeting dulu. Selamat pagi. Kita bukan gila hormat ya. Mungkin kita nggak ada maksud untuk siswa-siswi atau para dosen, enggak. Tapi memang ada pelajaran dan teorinya. Selamat pagi Miss Vera, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin Miss besok bisa mengajar, kayak kami ada update. Tutup dengan ya sama kayak kita dulu bahasa Indonesia buat surat kan gitu ya. Ada pembuka open link kita. Cakep. Jadi etika komunikasi nggak cuma berbicara aja tapi juga by WA, konfirmasi seperti apa. Apalagi tentang waktu, kalau sudah nih saya mengumpul proposal besok, tiba-tiba Miss maaf tidak jadilah, itu ada berapa kali cancellation ya Lin ya? Itu kan harus kita hargai, namanya waktu itu penting sekali. Jangan sampai menyepelekan waktu, menyepelekan orang, karena dampaknya juga ke habit karakter kita. Ya, tapi itu bisa dilatih loh, Lin. Bisa ya Kak Isa. Ternyata skill dan habit itu sama-sama bisa dilatih ya. Oke. Nah, tadi kita berbicara mengenai bagaimana sih attitude dalam melakukan chat. Mungkin ini seru juga ya Kak kalau dibahas ya Nadia. Contoh misalnya di media sosial ya. Ketikan itu sekarang adalah harimaumu. Bener gak sih Kak? Setuju. Karena intonasi ataupun pandangan orang dengan ketikan itu berbeda. Ada yang membaca dengan intonasi mereka. Lagi-lagi kalau public speaking itu intonasi itu penting lah ya. Apalagi ada yang caps lock kan biasanya ini. Oh, caps lock kita kan membaca bahwa dia sedang marah ke arah dia, sebenarnya mungkin keyboardnya bermasalah ya. Nah itu kan kita bisa lihat. Nah cuman balik lagi, benar saya setuju sama Kak Feve. Semua itu ada namanya aturan ya. Bagaimana penutup dan lain sebagainya dari sisi chat. Tidak hanya dari secara ketemu langsung. Kalau public speaking itu ada yang namanya apa ya Kak? Secara langsung dan tidak langsung. Iya, verbal, gesture, non-verbal ya Kak ya. Itu juga sangat berpengaruh dalam komunikasi tentunya. Setuju. Nah, selama 16 tahun Kakak di bidang broadcasting, MC radio, penyiar radio, dan founder. Apa sih hal-hal yang menarik Kak? Pernah nggak ada hal-hal menarik yang sampai membuat Kakak bilang, saya bersyukur ada di posisi ini? Banyak banget. Saya bersyukur
Kenapa? 2 poin. Boleh 2 ya? Boleh 2. Yang 3 saya seneng banget ketika bekerja di bidang jasa. Jasa apapun, mungkin sobat sekitar ada juga yang bekerja di bidang barang atau jasa atau sebagai karyawan seperti itu ya. Ketika kita keluar rumah ketemu dengan orang lain, kita mengetahui banyak karakter. Jadi manusia tuh unik. Kita nggak bisa memaksakan agar semua orang baik sama kita. Tapi kita harus berusaha berbuat baik untuk orang lain. Karena kita tidak akan pernah tahu kita punya anak, kita punya keluarga akan diperlakukan baik juga oleh orang lain. Jadi jangan pernah merasa, wah gue adalah segalanya, gue hebat banget. Enggak mungkin karena segalanya ranah Tuhan gitu kan. Jadi saya belajar banyak karakter, saya belajar untuk menghargai orang lain, banyak saya belajar untuk berprasangka baik. Ya, apapun yang terjadi, oh ya mungkin seperti ini, mungkin seperti jadi hal yang Banyak kemungkinan positif ya. jadi kayak misalkan saya naik mobil nih kantor, tiba-tiba di belakang saya ada yang ngebut tin ngebal gitu kan. Akhirnya saya tarik nafas, daripada saya buka kaca terus ngumpat, wah ya Membuat energi. malah buang energi kita. Lebih baik saya tarik nafas, saya bilang mungkin lagi kebelet. Hal positif ya Kak. Bapaknya lagi kebelet, jadi ngebut terus ngebel. Nah itu, jadi sekian puluh tahun saya ada jadinya saya mulai belajar untuk berprasangka baik atas apapun yang terjadi. Ada sesuatu ketika event MC kan pasti something happen ya, klien happy, klien nggak happy. Yang namanya kita berbicara ada 1000 orang, nggak mungkin 1000-1000-nya tuh happy dengan apa yang kita sampaikan. Pasti akan ada yang merasa biasa aja tuh public speakingnya. Ada yang bilang wow keren banget public speaking, ada yang bilang bukan seleraku. Jadi bicara itu seni, sobat sekitar. Sekarang gimana kita mengemasnya dengan teknik yang kita miliki, rahasia yang kita sudah dapatkan, nanti di depan kalian yang akan present. Jangan fokus sama orang yang tidak happy dengan kita, fokuslah sama orang ya. Pasti ada yang kayak ngangguk-ngangguk di depan ya Lin ya. Ada yang merespon dengan positif, fokus dengan yang positif. Merespon daripada sama yang tidak happy, seperti itu. Jadi ya itu saya banyak belajar karakter orang dan juga belajar selalu berprasangka baik. Kalau kita misalnya Kak jadi MC gitu, ada 1000 orang. Dari 1000 itu ternyata yang fokus ke kita cuma 20. Yang tidak fokus adalah 80. Nah, pada saat si 80 itu tidak fokus, apakah Kakak akan terganggu? Oke. Saya suka banget sama Panji. Jadi salah satu idola saya. Ada sebuah video 5 menit, nanti kalau misalnya sobat sekitar mau tahu detail videonya seperti apa silakan nonton. Jadi Bang Panji bilang gini, mau di depanmu 5 orang, 50 orang, 5.000 orang atau 500.000 orang, tetap berikan yang terbaik. Mau kamu di depan ketika public speaking dibayar, tidak dibayar setengah, atau bahkan kamu yang harus mengeluarkan dana untuk tampil, tetap berikan yang terbaik. Itu yang saya pegang value hidup sampai sekarang. Tetap kita harus berikan yang terbaik. Jangan sampai yang fokus cuma 20, santai aja deh. Hari ini nggak dibayar, ya udah lah nggak make up. Nggak bisa gitu. Kita harus all out. Karena Linda, kita nggak akan pernah tahu ketika kita show, ada orang yang melihat performance kita baik, performance kita totalitas. Mungkin ranah rezeki kita tidak di satu event itu, tapi ada orang yang hire kita dan bayar 10 kali lipat karena konsistensi kita memberikan yang terbaik atau all out itu. Gitu sih. Public speaking itu tidak hanya mengajarkan bagaimana etika berbicara, bagaimana kita menghilangkan grogi, tapi lebih ke habit juga ya Kak ya. Setuju. Lebih ke ikhlas ya. Yang penting kita menghibur, Setuju. kita menyampaikan informasinya ya. MC kan harus menyampaikan informasi yang tepat ya Kak ya. Nah, terus Kak, sekarang Kakak juga adalah seorang dosen di 2 kampus sekaligus dengan spesialis yang berbeda. LSPR sebagai dosen etika dan protokoler MC. Sedangkan di Elizabeth adalah dosen bahasa Inggris. Nah, ada satu kata Kak, atau ada satu kalimat yang dimana itu adalah setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ya Tenat? Mungkin zaman kita berbeda nih dengan Gen Z yang sekarang. Nah, sebagai dosen
kan ada perbedaannya Kak dalam menyampaikan dan berbicara dengan Gen Z yang sekarang. Kira-kira Kak ya, gimana sih pendekatan Kakak ke mahasiswa yang sekarang ya, untuk menyampaikan informasi supaya cepat ditangkap oleh mahasiswa Kakak? Ini relate banget Liz, karena S1 saya sastra Inggris, S2-nya saya memilih metode pembelajaran dan pengajaran. Linear ya, linear dalam menyampaikan. Jadi di sana dibedah semua. Ya, ada teori-teori mengajar. Ya, usia anak-anak, remaja, dewasa dan profesional. Selain saya dapat di kampus, saya juga akhirnya di lapangan merasakan berbeda sekali. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka itu tidak suka ditekan, tapi kreatifnya luar biasa. Dan antara dosen dan anak-anak itu kayak teman. Ngerasa gak sih? Ngerasa. Biar Linda ngerasa seumuran. Kalau seumuran kalau lagi ngobrol, apalagi menyampaikan pendapat ya. Mereka leluasa, kita juga menyampaikan leluasa. Saya jadi ingat Lin waktu saya SMA ada dosen Miss Koni, kalau Miss Koni lagi nonton. Oh, Miss Koni juru bahasa Inggris saya di Forsma. Yes, santai, gaul dan wah pokoknya keren lah. Ya, saya liatin beliau dan saya dalam hati berkata, nanti kalau saya mau jadi guru atau dosen, saya pengen jadi dosen yang baik. Saya nggak mau jadi dosen yang killer, saya pengen jadi dosen yang gaul. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ketika saya melihat figur yang easy going, santai, tetap disiplin, tetap ada deadline yang harus diselesaikan. Ternyata penyerapan dari siswa itu akan lebih mudah. Sampai akhirnya pas Tunggara setelah saya graduate dari S2, saya langsung apply di Elizabeth. Saya 9 tahun di Elizabeth, di LSPR kurang lebih 4 tahun. Saya belajar banyak karakter siswa di sana. Saya selalu menyebarkan angket setelah saya mengajar 1 semester. Gak usah isi nama, saya siapkan kertas kecil saja, tolong isi. Gimana perasaan adik-adik ketika saya mengajar? Jangan yang bagus-bagus, saya selalu bilang gitu. Tolong kritik. Ada beberapa yang kritik dan saya sangat bahagia dengan kritikan. Karena Linda, ketika kita dikritik untuk membangun, ya itu benar-benar luar biasa. Dan waktu 2019 atau 2020 di Elizabeth International Astungkara ada sebuah reward the best English lectures. Itu HVV. Saya merasa bersyukur banget ada angket. Jadi dari angket itu saya tahu apa kelemahan saya ubah di sana. Akhirnya anak-anak memberikan apresiasi yang luar biasa, Lin. Dari sana saya ingin terus bertumbuh, berkembang, gak stuck di sana. Tapi apalagi ya next metode ajar yang seru nih bahasa Inggrisnya. Apalagi ya next untuk anak-anak yang mau belajar etika dan MC. Jadi gak melulu tentang teori aja nih, tapi kita 1,5 jam. Kita ngobrol 15 menit, sisanya guys praktek ya. Malah mereka lebih suka student center learning gitu ya. Gen Z dan sekarang ini mereka lebih suka mempraktekkan langsung ya daripada mendengarkan teori. Mereka lebih suka, kalau saya kan lebih ke entrepreneur kayak. Nah, entrepreneur itu mereka langsung yang terjun. Oke, kalian buat ide bisnis, jalanin bisnis dan sebagainya, itu mereka lebih tertarik ternyata ya. Beda pendekatan ya berarti Kak ya terhadap ininya. Nah, selain itu juga apalagi sih Kak tips-tips untuk melakukan pendekatan kalau misalnya sama Kak menjadi dosen ini selain games dan membuat praktik-praktik ya. Jadi untuk, mungkin saya bukan dosen terbaik, tapi saya belajar dari pengalaman dan juga saya sering sharing sama dosen-dosen senior gitu. 3 hal yang kita rangkum ketika kita bergerak di bidang jasa kayak gitu ya. Dosen salah satunya. Yang pertama adalah kita harus sopan, ramah dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Dengan 3S ya, senyum, sapa, salam ya. Baru nyampe ya, yes, kita ketemu security dulu nih. Yang kita sapa, halo Pak, apa kabar Pak? Semangat ya Pak. Hal simpel. Saya kalau di kampus, admin baru datang, halo Miss Vera, semangat ya Miss ngajarnya. Kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi imun boost bagi orang. Benar, menyapa orang itu salah satu booster juga ya Kak sebelum kita berbicara di depan ya sebenarnya. Setuju. Setelah kita memiliki etika, sopan santun yang baik dengan lingkungan sekitar di tempat kerja kita, yang kedua adalah kita mengikuti aturan. Oh ya, jadwalnya per minggu ya Miss, jadwalnya jam sekian ya Miss. Koordinasi itu penting sekali ya. Tiba-tiba last minute, maaf saya nggak bisa ngajar. Lah, anak-anak udah datang, tiba-tiba dosennya, kecuali first major ya. Kok misalkan, saya selalu bilang, anak-anak kita mulai jam 3, 3.15 at least saya pasti sudah di kantor, di kampus. Yuk
jam 3 teng kita sudah mulai ya. Kasihan kalian udah bayar mahal, kalian harus dapat yang setimpal. Saya bilang kayak gitu. Bener-bener Dapat ilmu, dapat insight. Jam 3 teng kita mulai gitu. setidaknya on time ya Kak ya, sesuai dengan perjanjian. Kalau kuliah kan ada kontrak kuliah. Itu dia. Udah sesuai ya, jam 2 jam. Oke, kita akan isi 2 jam ya. Iya. Itu juga akan membawa apa image nggak sih Kak? Image kita bahwa kita adalah seorang yang profesional. Jadi etika, yang kedua itu adalah koordinasi ya sesuai dengan apa kesepakatan bersama, dan yang terakhir adalah ingat evaluasi. Di atas langit masih ada langit, jangan merasa wah saya ada segala, saya jago banget, saya hebat, enggak. Selalu evaluasi. Report gimana anak-anak, ada yang perlu saya evaluasi lagi, gimana para dosen, gimana dari akademik. Jadi kadang orang itu kayak lepas kendali, merasa sudah hebat. Saya pernah baca sebuah quotes yang mengatakan adalah dimanapun kamu berada itu adalah sekolah bagimu. Siapapun yang ada di depanmu itu adalah mentor bagimu. Jadi hargai siapapun yang ada bersamamu dan syukuri di mana kamu sedang berada, karena itu akan kasih banyak pelajaran dan experience bagi kita. Setuju Kak, setuju. Semua tempat itu adalah tempat belajar, semua orang adalah guru, setuju. Tapi tadi Kak Feve tempat mention, saya bukan dosen yang terbaik, tapi saya belajar dari pengalaman. Bukannya dosen terbaik adalah dosen yang belajar dari pengalaman? Bener gak? Setuju gak Kak? Kalau dosen tidak belajar dari pengalaman atau seseorang tidak belajar dari pengalaman terdahulu dengan cara melakukan evaluasi itu, maka ke depannya kalau memang dia punya public speaking yang bagus tapi attitude yang tidak bagus, apakah dia akan memiliki sifat leadership yang bagus? Baik, wah ini pertanyaannya keren ya. Public speakingnya oke, tapi etikanya agak kurang. Yes, apakah dia bisa menjadi seorang seorang leader yang baik untuk timnya? Jadi mungkin saya ambil experience-nya dari sebuah profesi, jasa, MC, dosen, atau pimpinan. Ya, Skillnya luar biasa, pintar banget, jago banget, jenius banget, luar biasa. Tapi ternyata attitude-nya kurang. Tetap dipandang memiliki skill yang baik, tapi tidak akan bertahan lama, Linda. Tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa eksis. MC, wah skillnya keren, udah belajar di public speaking Bali, ikut sekian batch, ke luar negeri gitu kan. Tapi ternyata di lapangan dia tidak menghargai event organizer, dia tidak menghargai kru. Ya paling dipakai sekali, habis itu nggak dipakai lagi. benar setuju. Oke, Rana dosen. Wah, keren banget nih dosennya, public speakingnya bagus, tapi ternyata semena-mena sama anak-anak. Tetap menjadi dosen, tapi akan dipandang, dicap tidak baik, sampai akhirnya kampus pun bisa dengan Ya, ini yang ngekarlahan, ya pimpinan. Wah, bapak itu hebat ya, bagus banget, public speakingnya keren banget. Tapi sama security kok semena-mena, sama timnya kok. Nah, itu kan pasti ada korelasinya. Jadi skill public speaking harus diimbangi dengan apa? Self development ya. Lebih ke personal development. Jadi saya yakin orang-orang yang memiliki public speaking yang baik pasti dibarengi dengan leadership like juga. Benar-benar setuju. Seorang leadership itu tidak hanya harus memiliki power ternyata kayak, tapi public speaking juga perlu. Gimana kalau misalnya seorang leader nggak punya public speaking, mau ngasih tahu informasi atau sebuah tanggung jawab kan susah juga ya Kak ya. Dan memang 3 tahun terakhir ini kami dari Public Speaking Bali juga menyasar ranah perusahaan. Jadi kami ke hotel, ke pemerintahan swasta untuk memberikan pelatihan untuk staff-staff yang memang mau diperdalam, terutama public speaking untuk cultivating effective communication, leadership. Jadi 3 batch kita mengisi di hotel di area Kuta. Coming soon kita mau ke Ubud juga. Jadi kita bergerak serentak untuk bantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bali dan juga di Indonesia. Ya, berarti semua sektor sekarang sudah mulai aware dengan bagaimana pentingnya public speaking ya Kak ya. Tidak hanya yang mau jadi MC, jadi moderator, tidak hanya itu yang belajar public speaking ya. Ternyata semua sektor ya perlu, pemerintah tadi salah satunya, benar ya Kak ya. Kemudian hotel ya, kalian memberikan jasa ya. Betul, hospitality. Ini menarik, kemarin ada yang datang ke kantor bilang, Kak Vera, saya nggak mau jadi broadcaster, saya nggak mau jadi MC radio, saya mau presentasi, besok saya mau presentasi depan bos saya. Akhirnya kita bilang, ibu kita nggak cuma broadcast kok bu, kita banyak punya program untuk dewasa yang profesional. Jika mau fokus presentasi, ada ibu-ibu
yang mau jadi suaminya tuh pejabat, ibunya akan menyampaikan apa arisan, TKK dan lain sebagainya. Jadi tetap juga ternyata mereka mendalami public speaking. Saya sangat surprise dan merasa luar biasa. Kenapa? Karena ketika mereka belajar mereka nggak memandang usia, Lin. Anak, remaja, dewasa tetap belajar. Tidak ada batasan dari biasa belajar. Karena saya berpikir, saya masih 30-an kok usia yang lebih dewasa dari kita aja semangat belajar. Masa kita masih Segini masih kok udah ini kan? ya udah males, aduh nggak deh, nggak mau investasi leher ke atas. Guys, itu yang kayak harus dan wajib banget karena itu bekal kita untuk nanti di perusahaan atau kita punya bisnis untuk mengembangkan diri. Keren. Tapi yang tadi cerita Kak Vivi itu secara tidak langsung menyinggung saya loh. Kenapa nih? Awalnya saya belajar public speaking itu untuk belajar presentasi. Gimana berdiri presentasi yang baik, gimana penyampaian, gimana verbal dan non verbal. Tahu-taunya saya kecimpung ke MC, ke moderator. Jadi secara nggak langsung Dapat pos-pos aja ya. yang maunya belajar untuk personal, mengembangkan personal saya, ujung-ujungnya cuan juga. Iya. Jadi ada plus-plusnya juga ternyata. Jadi itu kita juga pengen membedah potensi yang peserta datang tuh. Saya bisa nggak kayak bisa pasti. Sebenarnya mereka hanya butuh dorongan, motivasi, pasti bisa. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Kak, aku udah baca buku banyak, YouTube banyak banget nih aku tonton. Tapi kenapa public speakingmu tidak terasa? Akhirnya saya bilang ada 2 riset, Mbak. Yang pertama adalah cari lingkungan yang tepat. Yang kedua, cari mentor yang tepat. Mentor yang tepat akan membantu sobat sekitar untuk mencapai dengan short way, dengan jalan yang singkat ya, Lin. Benar. Ngomongin lagi soal public speaking, Kak. Sekarang ada tren terbaru. Tren terbarunya adalah banyak orang-orang yang menggolongkan dirinya introvert dan extrovert. Ya, malah yang terbaru ada perpaduan introvert dan extrovert. Ambivert gitu ya. Ya. Nah, introvert ini sudah mengklaim dirinya bahwa aku nih nggak berani ngomong di depan, aku tuh nggak percaya diri ngomong di depan, aku nggak bisa. Nah, itu kan banyak banget ya Kak ya. Secara tidak langsung mereka sudah memblok diri mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, Kak, ada nggak sih tips atau sedikit motivasi dari Kak Vivi untuk mengeluarkan nih tipe-tipe introvert ini supaya mereka sadar, oh aku nih bukan introvert, tapi aku cuman tidak mau mencoba. Linda, baru banget kemarin saya ngajar private, usia 20 something datang. Miss, saya orangnya introvert. Saya nggak bisa ngomong. Saya akan berpikir kalau ketemu orang. Saya nggak suka basa-basi. Saya sukanya to the point. Saya nanya nih, siapa yang bilang kamu introvert? Banyak teman-teman, Miss. Terus apa yang kamu inginkan datang ke sini? Saya pengen biar public speaking saya bagus. Introvert dan extrovert itu jangan menjadi mental block dari sobat sekitar. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, coba lihat Raditya Dika. He is an introvert, tapi dia jadi podcaster yang luar biasa, dia jadi penulis yang luar biasa. Next, siapa lagi? Teman-teman sekitar. Ya, dari sobat sekitar yang ngerasa aku introvert nih, aduh aku pendiam. Please break that rule. Kenapa? Ketika kamu punya niat, kamu punya keinginan untuk bertumbuh, berkembang, kamu ketemu yang tadi 2, lingkungan yang tepat dan juga mentor yang tepat, kamu pasti bisa. Bukan karena aku introvert, aku extrovert. Setiap orang ternyata punya 2 kepribadian itu. Nggak ada yang totally 100% introvert, 100% extrovert. Enggak. Jadi kita lihat Raditya Dika, dia menjadi pembicara yang luar biasa. Seorang introvert menurut riset dan survei, ketika dia bicara di depan umum, memang 1, butuh persiapan. Yang kedua, akan sangat perfect ketika seorang introvert berbicara dengan struktur yang sudah dipakemkan. Kenapa? Karena saya punya keluarga, saya punya brother sisters, mempunyai 2 karakter tersebut. Jadi saya belajar nih. Oh, seperti ini. Tapi saya jorokin nih adik saya yang sedikit introvert ini. She is becoming a great public speaker. Kayak bisa kok. Kita udah punya 600 alumni, sekian introvert, saya yakin pasti bisa ketika ketemu mentor dan juga lingkungan yang tepat. Orang extrovert, emang dia basa-basi langsung ya, kayak easy going apa. Tapi ketika disuruh berbicara di depan umum, dia lebih suka bebas berkreasi. Malah dikasih skrip, dia agak, aduh nggak deh, gue pengen berkreasi dengan versi aku gitu. Jadi ternyata semua punya keunikan, semua punya plus minusnya. At the end, you have to focus on your positive side gitu, sahabat sekitar. Setuju sih Kak Vivi, tapi sekarang itu kalau misalnya kita mengenai
orang yang membedakan atau mengklasifikasikan dirinya sendiri Ya. "Oh, aku introvert, aku ekstrovert," gitu. Itu lebih kepada mereka sudah membentuk, tembok tinggi untuk dirinya ya, Kak, ya. Padahal sebenarnya introvert dan ekstrovert itu udah ada ya. Iya, iya. Apa kombinasi Ya ya? kombinasi kombinasi benar. Cuman, ada beberapa yang orang yang memang tidak introvert ya, ekstrovert cuman tidak berani mencoba. Iya. Di public speaking banyak nggak yang pertama kali mau join ngaku, "Aduh aku nggak bisa ngomong nih, aku introvert." 9 tuh, 8% yang datang pasti. Padahal kemampuannya tuh udah bagus, tinggal, "Yuk guys, masih bisa." Gitu. Jadi memang mental block, makanya kita kalau di PSD ya kita selalu kasih basic mindset of public speaking. Itu adalah the really basic. Saya bilang ketika kita mau jadi expert dalam suatu bidang kita harus ngumpulin 10.000 jam terbang. Lah kalau misalnya ketemu di PSB cuma 6 jam, apakah bisa? Saya yakin bisa. Karena kita sudah menghasilkan alumni-alumni yang merasakan apa yang didapatkan, diaplikasikan dan memang sudah jadi gitu. Jadi bisa dicek di social media kita bagaimana perjuangan mereka akhirnya sampai ke posisi ternyata saya bisa ya. Ternyata, "Oh aku tidak ekstrovert, ternyata I'm introvert." Nah bisa gitu, tapi pada saat energinya habis, aku introvert lagi deh kok." Bisa nggak kayak gitu, nggak bisa ngecas dulu di rumah ya, baca buku, santai, tidur, yang biasanya seperti itu ya. Dan please cari lingkungan yang benar-benar nge-support kamu, jangan introvert, "Iya aku introvert, yuk kita buat komunitas introvert people." Waduh, kita introvert nih, ya udah kegiatan kita adalah bengong, introvert. Nah Kak Veve dari awal sampai sekarang kalau berbicara benar-benar sangat-sangat bersemangat, ya nggak? Aku ngerasain banget semangatnya, nular semangatnya ya. Bener kata orang ya, lingkungan yang bersemangat, kita juga ikut bersemangat ya. Setuju. Kak, siapa sih tokoh inspiratif yang bisa bikin Kakak ataupun yang menjadi salah satu tolak ukur Kakak? Oke, jadi waktu saya kuliah tuh saya suka banget ikut-ikut seminar. Yes. Sampai akhirnya saya ke Singapura, waktu itu nekat aja sama teman-teman satu komunitas 5 sampai 10 orang. Saya nggak pernah keluar negeri, and then saya bilang, I really want to go abroad. Saya pengen lihat gimana sih public speaker di luar berbicara. Dan di sana saya dapat banyak insight, Lim. Saya waktu itu datang ke seminarnya Robert Kiyosaki yang punya Rich Dad Poor Dad. Saya penasaran gimana sih orang luar ya menyampaikan ide dan everything yang dia mau sampaikan. Sampai akhirnya di sana saya ketemu kita ke sana 3 hari seminarnya, 1 hari 5 sampai 6 speakers. 6 kali 3 28 speaker saya lihat. Ada yang sampai naik meja, Lim. Dengan semangat. Saya Sinyal Iya. public speaking itu ya. Terus sebelum perform tuh dia ada lari-lari dulu, ngajak kita semua berdiri. Jadi dari sana saya melihat, oh ternyata kita harus semangat dulu nih. Karena energi itu menular ketika kamu jadi public speaker yang bersemangat, audiensmu juga akan semangat. Ya, motion create emotion atau emotion create motion, both of them. Ya, jadi harus kita yang menimbulkan energi baik, positif, semangat itu sehingga audiens juga semangat gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang pun saya ikut beberapa komunitas dan juga kelas-kelas untuk public speaking, untuk speakers, motivator. Misalnya saya melihat ternyata seperti ini ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar seperti itu, Lim. Keren banget. Aku secara nggak langsung sih jadi terinspirasi ya sama Kak Veve ya. Next aku juga pengen belajar mengenai public speaking. Lebih mendalami public speaking ya untuk diri sendiri juga ya. Selain itu juga siapa tahu bisa karena cuan juga ya lah ya. Aja plusnya untuk belajarnya. Jadi pada saat kita investasi dari leher ke atas, tidak hanya untuk personal saja ya Kak ya, tapi juga untuk lingkungan tentunya. Nah Kak, menurut Kakak bisa nggak sih perempuan-perempuan lain ya itu bisa nggak jadi seorang yang sosok inspiratif? Pasti bisa. Jadi saya juga nggak merasa wah Veve is the most inspiring people. Enggak, saya masih ngerasa kayak saya masih butuh belajar, saya masih butuh banyak experience, ketemu orang juga. Tapi saya pengen mengajak teman-teman yang ada di komunitas PSB dan juga umum untuk mengatakan pada diri bahwa kita bisa kok. Kita sebagai perempuan dengan keberanian dan kenekatan yang tadi saya sampaikan, dedikasi yang baik, dan juga
keinginan untuk tumbuh dan berkembang pasti bisa menjadi seseorang yang bermanfaat. Dalam artian inspirasi di sini bukan segalanya. Menurut saya inspirasi di sini adalah membuat impact, membuat dampak. Ibu rumah tangga pun bisa loh menjadi seorang yang inspiratif. Menjadi seorang ibu membesarkan anak full time di rumah yang working mom, no one can do that. Itu adalah sebuah dampak yang luar biasa. Nah, sendiri putra putri kebanggaan sobat sekitar. Ibu pekerja pun ternyata juga menjadi ibu yang berdampak karena juga membantu keluarga. Jadi apapun pilihannya, perempuan yang masih single ngerasa kayak I'm not ready for getting married yet, no problem. Yeah, that's your choice. Gak mesti ngebut-ngebut mau nikah duluan. Apa-apa, ikuti kata hati, ikuti yang membuat kamu happy. Yang penting adalah tetap positif, tetap berbuat baik, dan di manapun kamu berada, buat sebuah impact kecil, bermanfaat. Kita bisa membahagiakan orang di sekitar. Hal simple ya, Lip. Kemarin saya lagi berangkat ngantor, ada anak kecil jualan jepit. Saya kalau habis dari kampus biasanya ada nasi box, saya bilang, "Dek, kamu udah makan belum?" "Belum, Bu," gitu. Saya ada nasi, mau ya?" Mau. "Papa kasih ya." Dia makan, ya ampun Linda, itu kebahagiaan kecil yang membuat saya, ya sesederhana itu sobat sekitar. Jadi baik-baiklah sama orang sehingga kita juga mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa sih. Setuju. Berarti sebenarnya dampak ataupun impact dari perempuan dari perempuan yang berimpact atau berinspiratif itu tidak dilihat dari seberapa besar impactnya ya Kak ya. Ya. Secara tidak langsung impact kecil pun itu juga dampak yang sangat-sangat ada korelasinya atau terpengaruh juga. Sama halnya Kak, beberapa minggu lalu saya sempat lihat banyak ibu-ibu rumah tangga yang mulai sekarang menjadi content creator. Iya, itu salah satu juga berdampak ya secara tidak langsung. Mereka membuat konten bagaimana makanan atau makanan sehari-hari yang dibuat. Jadi itu sebagai juga impact kepada ibu-ibu untuk tahu, oh ternyata makanannya bisa digini ini. Terus kayak bahan-bahan makanan yang sudah mulai waste itu bisa diolah ternyata. Nah itu hal simple ya Lina, simple itu sudah sebenarnya inspirasi juga ya Kak ya. Bukan yang harus dia sudah go internasional nih, bukan yang hanya itu aja Kak ya. Berarti cerita impact itu adalah bagaimana orang merasa terbantu, setuju. Ada hal-hal baru yang dirasakan oleh penonton kalau misalnya konten tadi ya. Saya jadi ingat sekarang lagi hits di threads ya, di threads. Iya, Jadi ada teman saya nge-share, ternyata bahagia itu bukan ketika kamu menjadi seseorang yang sukses dan berbicara di ribuan orang, tapi hal simple aja, melihat anakmu happy, bahagia ketika kamu ada di rumah dan bertemu dengannya bersama gitu. Makanya saya berpikir, wow, sesimpel itu ya gitu. Jadi tetap bersyukur apapun yang Tuhan kasih sama kita dan tetap memberikan manfaat untuk sesama juga. Kuncinya sih mungkin lebih ke bersyukur ya, karena bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita dapat hari itu, maka kita juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita bisa berimpact terhadap lingkungan kita. Nggak harus untuk masyarakat, setidaknya berimpact terhadap keluarga yang luar biasa. Kak, boleh nih sebagai penutup kita, boleh nggak Kakak memberikan satu motivasi nih untuk perempuan-perempuan di luar supaya mereka tuh mulai aware bahwa mereka juga berdampak, mereka juga punya impact, mereka juga berperan dalam memberikan dampak. Boleh nggak basic motivasi segala halo untuk sebulan sekitar ya Perempuan, sobat sekitar, dimanapun berada, siapapun yang menonton, dari manapun latar belakang Anda, apapun warna kulit Anda, ya, tetap semangat, tetap berikan yang terbaik. Saya yakin Anda adalah penonton yang hebat, perempuan yang hebat, tetap positif, dan jadilah seorang perempuan yang waras, ya, dengan bahagia, handling anak dan juga keluarga. Untuk yang masih muda, happy dengan teman-teman sekitar dan lakukan hal-hal positif yang bisa memberikan manfaat juga untuk sesama. Setuju banget, karena kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak happy, gimana menyebar kebahagiaan untuk orang sekitar ya. Luar biasa banget perbincangan kita ya, tidak terasa nih Kak ya, sudah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol ya, kurang lebih seru banget.
Jadi dapat banyak insight juga dari obrolan kita hari ini Kak, tentang bagaimana public speaking itu penting, bagaimana leadership itu bisa dibantu dengan sebuah skill public speaking yang bisa membuat leadership itu baik, lebih lebih lama lasting ya leadership-nya. Apalagi untuk perempuan ya Kak ya, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan itu juga harus memiliki skill public speaking dan juga leadership yang baik. Selain itu juga perempuan, di ya itu pasti berdampak ya Kak ya, atau memiliki impact dan bisa menjadi perempuan-perempuan yang menginspirasi. Tidak harus menginspirasi dari hal yang besar, tapi hal kecil pun itu juga termasuk salah satu dampak ataupun inspirasi. Mudah-mudahan ini ya podcast hari ini, wah saya mau ucapin terima kasih boleh ya. Terima kasih juga. Pas sekitar, untuk Linda, untuk koperasi CHM juga. Ini studionya luar biasa loh, Little Monster di RTB ya. Nyaman banget ini ya Kak ya. Aju. Jadi ngobrolnya juga lebih enak, apalagi dari topiknya juga seru ya, public speaking nih. Nah, terima kasih banyak Kak. Semoga obrolan kita pada siang hari ini ya itu memotivasi teman-teman sobat sekitar nantinya supaya mulai yang punya sudah memblok dirinya bahwa dia adalah introvert, wah nggak bisa nih berkomunikasi di depan. Tidak, ya tidak ada yang introvert ya. Public speaking itu bisa dipelajari. Bener nggak sih Kak? Habit itu juga bisa dipelajari. Habit, public speaking, leadership itu semua bisa dipelajari tentang bagaimana kita mau atau tidak investasi dari leher ke atas. Oke, terima kasih banyak Kak Feve atas waktunya sudah datang ke Kupas Sekitar. Untuk sobat sekitar, kita akan ketemu lagi next episode tentunya dengan narasumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda yang tentunya akan selalu seru untuk dikupas. Nah, saya Linda Kusnita dan narasumber kita hari ini Kak Dwi Vera. Terima kasih banyak. Kita undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.